Selamat pagi, Pak Ari, serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Sikap Toleransi dalam Membangun Harmoni Sosial di Kalangan Mahasiswa dan Dosen BINUS University. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Huang Meiting, saya sendiri, Kalista Kezia Sodikim, Estela Nelvina, dan Philippus Manson. Penelitian kami ini menyoroti betapa pentingnya dialog dalam mencapai harmoni sosial yang bisa mempertahankan hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa maupun mahasiswa dan dosen, khususnya melalui toleransi antaragama. Kami juga mengeksplorasi strategi pembangunan perdamaian untuk mencapai lingkungan yang inklusif dan selaras dengan tujuan SDG 16. Nah, di sini kita akan membahas mengapa toleransi begitu krusial. Jadi, toleransi itu bisa sangat krusial karena tiga hal utama. Yang pertama itu meningkatnya ketegangan sosial. Jadinya di banyak komunitas pluralistik atau friksi yang berbasis identitas, kayak termasuk agama, itu semakin meningkat dan bisa mengancam kohesi sosial. Yang kedua itu ada keterbatasan mekanisme penyelesaian konflik. Akses terhadap penyelesaian sengketa yang adil dan inklusif masih terbatas, jadinya seringkali itu malah jadi memperburuk konflik. Terus yang ketiga itu rendahnya kepercayaan publik. Ini tuh lebih ke kurangnya kapasitas dialog di antara pemangku kepentingan. Jadinya mengakibatkan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga lokal. Nah, kondisi-kondisi yang di atas tadi itu secara langsung itu bisa mengancam pencapaian SDG 16, di mana SDG 16 itu isinya ada perdamaian, keadilan, dan institusi yang tangguh, yang harusnya bisa fokus sama lingkungan yang aman, adil, dan inklusif. Selanjutnya, di sini ada fokus penelitian dari artikel kami. Fokus penelitiannya itu menyelami toleransi di kampus. Penelitian ini dirancang untuk menjawab 6 pertanyaan utama yang bisa menggali berbagai dimensi toleransi di kalangan mahasiswa dan dosen BINUS. Yang pertama itu ada makna toleransi. Makna toleransi, bagaimana mahasiswa bisa memahami toleransi dan keberagaman, apalagi di kampus yang berbagai macam agama ya. Lalu yang kedua itu kondisi aktual. Kondisi aktual itu dinamika toleransi antar umat beragama di kalangan mahasiswa. Terus yang ketiga ada faktor pemicu. Kira-kira faktor-faktor apa aja yang bisa mempengaruhi sikap toleransi, termasuk peran media sosial di kalangan anak muda. Lalu yang keempat itu ada peran agen perubahan, di mana mahasiswa itu sebagai agen harmoni sosial di kampus. Terus yang kelima itu ada perspektif dosen, yang harusnya dosen itu bisa menjadi urgensi dan tantangan toleransi dari sudut pandang dosen itu apa. So, yang terakhir itu ada strategi konkret. Itu ada upaya kampus, dosen, dan mahasiswa untuk meningkatkan dialog dan toleransi. Selanjutnya, kami akan membahas tentang kerangka teori, di mana kerangka teori ini bertujuan untuk memahami toleransi secara mendalam. Yang pertama itu ada toleransi aktif. Menurut Haryanto tahun 2021 dan UNESCO tahun 2019, toleransi itu bukan hanya pasif menerima, melainkan juga melakukan tindakan aktif untuk menghargai perbedaan dengan empati dan dialog. Lalu selanjutnya ada interaksi simbolik. Menurut George Herbert Mead dan penelitian Fauzia dan Ashifa tahun 2023 menunjukkan bahwa interaksi yang rutin dan positif itu bisa mengurangi segala stereotip negatif. Selanjutnya ada teori konflik sosial. Menurut Lewis Cossart tahun 1956, teori konflik sosial ini menjelaskan bahwa konflik adalah bagian alami interaksi manusia. Melalui dialog, konflik dapat memperkuat interaksi sosial. Selanjutnya ada agen perubahan, di mana mahasiswa itu harusnya sebagai agen perubahan, menurut Anjani dan Kosasi tahun 2024, yang memiliki peran strategis dalam mempromosikan toleransi dan perdamaian. Dengan kerangka teori ini, bisa menjadi landasan untuk memahami dinamika toleransi dan membangun strategi yang efektif. Saya akan menjelaskan metodologi di mana kami menggali data dari berbagai perspektif. Kami melakukan tiga. Yang pertama adalah pendekatan kualitatif, di mana ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami sikap, pandangan, dan juga pengalaman personal terkait toleransi dan dialog antaragama.
Selanjutnya kami melakukan observasi langsung yang dilakukan di kegiatan kampus dan interaksi sehari-hari untuk melihat dinamika toleransi di lingkungan mahasiswa. Selanjutnya kami melakukan wawancara mendalam, yang dimana kami melakukan wawancara dengan 4 mahasiswa dan juga 2 dosen yang dilakukan untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta pandangan mengenai toleransi, perbedaan, dan juga peran di media sosial. Data analisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan pemahaman responden tentang toleransi. Waktu pelaksanaannya September hingga November 2025, lokasinya di Binus University atau kampus utama, dan sampelnya adalah 4 mahasiswa dan juga 2 dosen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan makna toleransi menurut mahasiswa, di mana ini adalah sebuah pemahaman kolektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan makna toleransi menurut mahasiswa, yang dimana ini merupakan sebuah pemahaman kolektif. Mahasiswa memiliki pemahaman yang sejalan dengan toleransi sebagai sikap menghargai perbedaan agama, pendapat, dan juga latar belakang sosial. Responden pertama menjawab soal ruang untuk kepercayaan, di mana memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan keyakinan tanpa penilaian, menunjukkan toleransi sebagai tindakan aktif. Responden 2 dan 4 membicarakan tentang menghargai keragaman, yang dimana ini mengaitkan toleransi dengan kemampuan menghargai perbedaan dalam berbagai bentuk. Selanjutnya, responden 3 menjawab penerimaan di kampus, yang dimana ini menjelaskan menyoroti pentingnya penerimaan terhadap keragaman yang muncul di kampus sebagai ruang pertemuan mahasiswa dari berbagai daerah. Kesimpulannya, pemahaman ini mencerminkan nilai-nilai keterbukaan dan penghargaan atas hak orang lain, yang dimana ini menjadi landasan kuat untuk relasi sosial yang harmonis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan persepsi mahasiswa terhadap toleransi di masyarakat. Ada 2 kecenderungan persepsi, yaitu optimisme dan juga kritik. Responden 1 dan 2 menjelaskan bahwa optimisme adalah masyarakat Indonesia menunjukkan perkembangan positif dalam toleransi, dengan aktivitas sosial dan kerjasama antar agama yang meningkat. Namun masih ada kelompok tertentu yang sulit menerima perbedaan akibat fanatisme ataupun informasi menyesatkan. Lalu responden 3 dan 4 menjawab soal kritik. Intoleransi masih banyak ditemukan dalam bentuk prasangka dan ujaran kebencian terhadap kelompok agama tertentu. Dengan catatan, persepsi mahasiswa itu dipengaruhi oleh pengalaman dan latar sosial masing-masing, sesuai dengan teori konflik sosial yang menjelaskan prasangka dan miskomunikasi. Lalu saya akan menjelaskan peran mahasiswa dalam memperkuat toleransi kampus. Respon yang pertama menjawab soal tindakan nyata dalam organisasi, yang dimana ini memberikan ilustrasi konkret melalui kegiatan organisasi kampus yang memperhatikan kebutuhan ibadah dan keberagaman keyakinan anggotanya. Toleransi diwujudkan tidak hanya dalam sikap, tetapi juga dalam tindakan nyata. Responden 2 menjawab kebiasaan kecil yang bermakna. Toleransi dapat diperkuat melalui kebiasaan kecil seperti mendengarkan pendapat orang lain tanpa menghakimi, dan praktik ini menciptakan budaya saling menghormati. Responden 3 menjawab soal mindset terbuka, yang dimana menekankan pentingnya mindset baru yang lebih terbuka terhadap keragaman, dan juga perubahan perspektif adalah langkah awal untuk menciptakan lingkungan inklusif. Kesimpulannya, seluruh responden sepakat bahwa mahasiswa merupakan aktor penting dalam menciptakan budaya inklusif, selaras dengan teori peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengalaman mahasiswa dalam menghadapi perbedaan di kampus. Nah, untuk respon yang pertama, perbedaan sebagai peluang. Nah, respon yang pertama ini menganggap perbedaan pendapat sebagai peluang untuk memperoleh perspektif yang baru. Nah, sikap ini menunjukkan keterbukaan terhadap pembelajaran dari keberagaman. Nah, untuk respon yang kedua, yaitu dialog dan mendengarkan. Dialog kelompok dan mendengarkan pendapat anggota menjadi cara yang efektif untuk meredakan konflik. Komunikasi aktif adalah kunci manajemen konflik. Untuk respon yang ketiga, lingkungan yang inklusif. Nah, untuk respon yang ketiga ini belum pernah mengalami konflik yang signifikan, mengindikasikan bahwa kampus mampu menyediakan lingkungan inklusif di mana perbedaan tidak berkembang menjadi pertentangan. Nah, kemudian pengaruh media sosial terhadap sikap toleransi mahasiswa. Nah, untuk sisi positifnya yaitu
media sosial itu dapat memperluaskan wawasan tentang budaya dan keyakinan lain sehingga mendorong sikap toleran. Akses informasi yang luas membantu mahasiswa memahami keberagaman. Nah, juga ada sisi negatifnya dari pengaruh media sosial, yaitu penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi menjadi ancaman serius ketika pengguna tidak memiliki literasi digital yang memadai. Perilaku ikut-ikutan dalam menyebarkan informasi tanpa verifikasi dapat memperburuk prasangka dan merusak hubungan antaragama. Nah, kesadaran mahasiswa, di sini mahasiswa menyadari pentingnya literasi digital untuk mencegah penyebaran intoleransi di ruang digital. Nah, temuan ini sejalan dengan teori literasi digital yang menegaskan bahwa kemampuan verifikasi informasi menjadi kunci dalam mencegah penyebaran intoleransi. Kemudian yaitu pesan mahasiswa untuk generasi muda. Nah, bagi responden pertama, perbedaan sebagai kekayaan. Nah, perbedaan agama bukanlah alasan untuk saling merendahkan, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari keberagaman bangsa. Nah, untuk respon yang kedua, yaitu empati dan tanpa prasangka. Pentingnya empati dan tidak menilai orang berdasarkan tampilan luar. Setiap individu memiliki nilai yang sama. Nah, menurut responden ketiga, yaitu nilai Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi harus dihubungkan dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi persatuan dalam keberagaman. Nah, pesan-pesan ini mencerminkan bahwa toleransi merupakan proses yang internal yang membutuhkan kesadaran diri untuk mengelola bias dan juga prasangka. Nah, perspektif dosen, urgensi dan strategi toleransi. Nah, urgensi toleransi, kedua dosen ini sepakat bahwa toleransi memiliki urgensi besar karena kampus adalah miniatur masyarakat yang beragam. Tantangan utama berasal dari bias keluarga dan pengaruh media sosial yang dapat membentuk stereotip yang negatif. Nah, untuk strategi kampus, kampus dapat memperkuat toleransi melalui program lintas budaya, ruang dialog, kegiatan pengabdian masyarakat, pengalaman sosial yang melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang. Nah, untuk peran dosen, dosen ini sebagai fasilitator dan juga teladan dalam menciptakan suasana kelas yang aman dan inklusif. Mereka mendorong pemikiran kritis dan juga reflektif. Nah, untuk perkembangan yang positif, sikap toleransi mahasiswa menunjukkan perkembangan positif meskipun dipengaruhi oleh dinamika isu nasional. Nah, kesimpulan wawancara dengan dosen menegaskan pentingnya pendidikan karakter berbasis pengalaman sosial untuk membangun generasi yang lebih toleran. Kemudian, persepsi mahasiswa terhadap toleransi di masyarakat. Di sini kita bisa melihat bahwa persepsi mahasiswa menunjukkan dua kecenderungan. Yang pertama adalah optimisme. Ini ditunjukkan oleh responden 1 dan juga 2, di mana masyarakat Indonesia menunjukkan perkembangan positif dalam toleransi dengan aktivitas sosial dan kerjasama antar agama yang meningkat. Yang kedua adalah persepsi kritik, di mana responden 3 dan juga responden 4 berkata bahwa intoleransi ini masih sering ditemukan dalam bentuk prasangka dan ujaran kebencian, terutama dipicu oleh fanatisme atau informasi menyesatkan. Pada akhirnya persepsi-persepsi ini dipengaruhi oleh pengalaman dan juga latar sosial dari masing-masing mahasiswa, sehingga ini juga sesuai dengan teori konflik sosial yang menjelaskan prasangka dan miskomunikasi. Berikutnya, kami juga membahas peran mahasiswa dan media sosial, yaitu merupakan dua sisi dari koin yang sama. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa mahasiswa sebagai aktor utama. Semua responden sepakat bahwa mahasiswa adalah aktor penting dalam menciptakan budaya yang inklusif, baik melalui organisasi maupun kebiasaan-kebiasaan kecil seperti mendengarkan pendapat. Kemudian, media sosial ini juga seperti pedang bermata dua. Di saat yang sama, media sosial dapat memperluas wawasan, namun di sisi lain, media sosial dapat menjadi ancaman yang serius melalui hoaks dan juga ujaran kebencian, di mana literasi digital menjadi sangat amat penting. Kemudian, pesan untuk generasi muda adalah pentingnya saling menghargai, empati, dan tidak menilai orang berdasarkan tampilan luar. Perbedaan adalah bagian dari keberagaman bangsa. Kemudian dari perspektif dosen tersendiri adalah mendorong lingkungan inklusif, di mana dosen memandang toleransi sangat urgent di lingkungan pendidikan tinggi.
dan juga merupakan salah satu tantangan utama yang datang dari bias keluarga dan juga pengaruh media sosial. Peran kampus tersendiri adalah memperkuat toleransi melalui program lintas budaya, ruang dialog, kegiatan pengabdian masyarakat, dan juga pengalaman sosial yang beragam. Peran dosen adalah dosen sebagai fasilitator dan teladan dalam menciptakan suasana kelas yang aman dan inklusif, mendorong pemikiran kritis dan juga reflektif. Perkembangan sikap mahasiswa sendiri adalah sikap toleransi mahasiswa ini menunjukkan bahwa perkembangan positif meskipun memang kadang-kadang dipengaruhi oleh isu nasional. Wawancara dengan dosen menegaskan pentingnya pendidikan karakter berbasis pengalaman sosial untuk generasi yang lebih toleran. Kesimpulannya, memupuk toleransi ini bertujuan untuk menciptakan harmoni yang berkelanjutan. Toleransi ini bukan hanya konsep teoritis, melainkan praktik yang harus terus dipupuk dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana? Meningkatkan dialog, kampus dosen mahasiswa harus kolaborasi, literasi digital, mengembangkan kemampuan untuk memilah informasi, nggak mudah terprovokasi hoaks, dan juga menghargai perbedaan yang ada agar terciptanya ruang yang inklusif. Kemudian pada akhirnya dengan demikian terciptanya lingkungan sosial yang lebih damai, harmonis, inklusif, dan juga sejalan dengan nilai-nilai SDG 16 dan juga semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu adalah presentasi kami. Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.